Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, di depan kita ada buku yang menjelaskan tentang sifat-sifat al-ghuraba, orang-orang asing yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yang mana Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Dan buku ini karangan Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di sini tertulis termasuk sifat pemikul ilmunya, ya. Dan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mensifati bagian ini dari para pemikul ilmu setelah banyak sebelum dijelaskan para pembawa ilmu yang tidak benar, ya. Tapi ini pembawa ilmu yang hakiki. Sifatnya annahu hajama bihim al-ilmu ala haqiqatil basirah, atau ala haqiqatil amr kalau tidak salah di naskah lain, di mana ilmu tadi akan membawa pemiliknya menyingkap hakikat perkara-perkara atau apa yang dia lihat, atau ilmu yang dia ketahui akan membuatnya mengetahui sebenar-benarnya permasalahan. Maknanya bahwasanya ilmu akan menunjukkan kepada maksud yang teragung, yaitu adalah mengenal Allah, kemudian takut Allah dan mencintai Allah, sehingga menjadi mudah bagi para pemilik ilmu yang hakiki ini, ya, sebagaimana justru orang selain daripada mereka merasa susah. Kenapa? Karena mereka ini belum mencapai apa yang sudah dicapai oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang hakiki, ya. Mereka ini termasuk golongan orang yang membersamai dan berdiri bersama dunia dan perhiasannya dan keindahan-keindahannya, mudah tertipu dengannya, dan ma'rifatullah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, belum mengena ke dalam hatinya, ya. Kemudian sifat berikutnya wastalanu ma istau'ara minhul mutsrifun. Pemilik ilmu yang hakiki merasa mudah dan lunak apa yang orang-orang ahli kemewahan merasa susah. Karena mutsrif, orang yang ahli mewah, pecinta kemewahan ini, yang dia, ya, senantiasa, ya, berdiri dan mencari syahwat dunia dan kelezatannya, kesusahan untuk meninggalkan kelezatan dan syahwat tersebut karena dia tidak memiliki iwad, pengganti dari kelezatan dan syahwat dunia tersebut, ya. Kalau ditinggalkan, makanya dia tidak sabar dan tidak bisa betah kalau harus meninggalkan itu. Sedangkan ahli ma'rifat ini, di hati mereka ada pengganti yang lebih besar lagi dengan apa yang telah mereka capai berupa kelezatan mengenal Allah, kelezatan mencintai Allah, kelezatan mengagungkan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, inna ahibba Allah, sesungguhnya orang-orang yang mencintai Allah, mereka adalah orang-orang yang mewarisi kehidupan yang baik dan merasakan kenikmatannya dengan apa yang sudah mereka capai berupa munajat, ya, bersama yang mereka cintai, dan apa yang sudah mereka temui berupa kelezatan mencintai Allah di hati mereka. Jadi ahli ma'rifat ini yang mencintai Allah, mereka mendapatkan janji Allah berupa kehidupan yang baik dan mendapatkan kelezatan dalam munajat, ibadah, zikir, dan kelezatan mencintai Allah di hati mereka. Dan pembahasan ini terlalu panjang, ya. Cuman Ibnu Rajab mengatakan, ya, adapun ahli ma'rifat ini merasa terbersamai terus, ya, dengan yang justru orang-orang yang nggak punya
ma'rifat kepada Allah ini merasa sepi, ya, karena orang yang bodoh terhadap Allah ini merasa kesepian ketika meninggalkan dunia dan syahwatnya. Disebabkan karena orang yang bodoh ini tidak mengenal kecuali cuman dunia saja, ya, maka dunia itu tempat kebersamaan mereka. Mereka merasa senang. Sedangkan ahli ma'rifat ini merasa sepi, ya, dengan dunia dan merasa terbersamai ketika bersama dengan Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, membaca kalamullah. Sedangkan orang-orang bodoh terhadap Allah justru merasa sepi dari hal itu karena mereka nggak menemukan uns, kebersamaan, ya. Dan termasuk sifat yang disifatkan oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, mereka sahibud dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqatun bin nadharil a'la. Mereka membersamai manusia di dunia dengan badan, raga, akan tapi ruh-ruh mereka tergantung di langit sana. Ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak menjadikan dunia ini watanan, ya, tempat tinggal, dan tidak ridho di sana untuk dijadikan tempat mukim atau rumah. Tapi mereka menjadikan dunia ini mamarron, tempat singgah lewat, ya, dan tidak menjadikannya maqarron, ya, tempat menetap. Dan seluruh kitab-kitab dan rasul-rasul juga mensifatkan dengan hal itu, ya. Misalkan kita bisa lihat, ya, di surat Ghafir, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perbendaharaan dan akhirat lah negeri menetap. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara, maka seakan-akan kamu di dunia itu nggak ada, dan kamu di akhirat senantiasa bersama atau ada. Kemudian riwayat yang lain, ya, masukkan dirimu, jadikan dirimu termasuk ahli kubur, di mana di kuburan, ya, tidak ada siapa-siapa, merasa kesepian. Dan termasuk wasiat Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam yang diriwayatkan, dia mengatakan pada sahabat-sahabatnya, i'biruha wa la tu'ammiruha, lewati dunia, ya, dan jangan memakmurkannya. Juga riwayat yang berikutnya, kata Isa ibn Maryam alaihissalam, man alladhi yabni ala mawjil bahri daran, ya, siapakah yang dia membangun, ya, di atas gelombang lautan sebuah rumah, itulah dunia, maka janganlah dia jadikan tempat tinggal. Orang yang beriman di dunia itu seperti orang asing yang melintasi sebuah negeri yang bukan dia tinggali di sana, maka dia rindu kepada negerinya dan cita-citanya adalah kembali kepada negerinya, berbekal dan apa yang bisa mengantarkannya pada jalan menuju kampung halamannya. Dia tidak berlomba dengan penduduk negeri tersebut yang tinggal di sana pada kemuliaan yang mereka miliki, dan tidak merasa bersedih dengan apa yang menimpa pada diri ahli ma'rifat tersebut berupa kerendahan di sisi mereka, ya, ahli dunia. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, seorang yang beriman di dunia itu senantiasa bersedih, ya, dan hammuhu marammatu jihazihi, ya. Tujuannya cuman melengkapi perbekalan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, seorang mukmin di dunia seperti orang yang asing, tidak bersedih dengan kerendahannya dan tidak berlomba dengan pada kemuliaannya. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Dia punya urusan sendiri dan manusia punya urusannya sendiri. Maka hakikatnya orang yang beriman di dunia itu seperti orang asing, karena ayahnya dulu tatkala berada di negeri yang kekal, di rumahnya yang pertama, kemudian dikeluarkan atau keluar darinya, ya, maka fokus atau keinginan orang-orang ini adalah kembali kepada tempat yang pertama, ya. Maka dia terus abadan, senantiasa, ya, dia rindu ingin untuk pulang di mana dia dulu dikeluarkan. Sebagaimana ada sebuah riwayat, ya,
termasuk mencintai tempat kelahiran bagian dari iman, maknanya ya dibawa ke surga, ya mencintai negeri akhirat. Ada sebuah pepatah juga, kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili, ya. Berapa banyak persinggahan rumah di bumi, ya, yang banyak dan mungkin saja disenangi oleh pemuda, tapi tetap saja kerinduannya, ya, selama-lamanya adalah di rumah yang pertama. Mungkin ada yang menyenangkan, tapi gak ada yang bisa menandingi tempat yang pertama. Maka marilah kepada surga Aden, karena dia adalah tempatmu yang pertama. Di sana ada kemah-kemah, ya. Tetapi kita semua ini sedang tertawan musuh. Maka apakah engkau melihat bahwa kembalinya kita ke negeri kita dan selamat di sana itu hal yang harus kita upayakan, ya. Dan manusia menyangka bahwa orang asing jika dia terjauhkan dari tempat tinggalnya, atau ya dia menyendiri atau dijauhkan dari tempat tinggalnya, maka dia ya sangat merasa terbebani, rugi. Bagaimana dengan orang yang merasakan keasingan di atas keasingan kita, ya, itu kurang lebih syairnya. Jadi kita ini secara umum tertawan oleh musuh dan pastinya ingin pulang, ya. Maka orang yang beriman di bagian ini yang dijelaskan, di antara mereka ada yang hatinya bergantung pada surga. Di antara mereka juga ada yang hatinya bergantung kepada penciptanya, dan mereka adalah al-arif, ya, ahli ma'rifat. Dan barangkali Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu sebenarnya mengisyaratkan terhadap ahli ma'rifat ini, karena ahli ma'rifat ini memang raganya di dunia tapi hatinya di sisi bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya dalam Marasil Al-Hasan, ya, dari Nabi SAW diriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, alamatut tuhri atau tohri, tanda kesucian, an yakuna qalbul abdi indi mu'allaqan, ya. Ketika hati seorang hamba senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Jika hal itu terjadi, maka dia tidak akan melupakan aku pada segala hal. Dan jika itu terjadi, ya, aku anugerahkan kepadanya kesibukan kepadaku sehingga dia enggak melupakan aku. Dan jika dia tidak melupakan aku gerakkan hatinya jika dia berbicara, karena hatinya sudah bergerak asal, maka lisannya ketika berbicara akan berbicara hanya atas Allah. Dan jika diam, juga diam atas Allah. Itulah dia yang orang tersebut senantiasa datang pertolongan dari sisiku. Maka orang yang memiliki hal ini, ahli ma'rifat ini adalah gurobanya guroba, ya. Orang asingnya orang asing. Dan keasingan mereka a'azzul guroba, yang paling mulia dari keterasingan, ya. Karena keterasingannya ada dua, yang lahir dan batin. Yang batin, yang zahir, yang lahir itu terasingnya ahli kebaikan di antara ahli kefasikan. Terasingnya ahli kejujuran, ahli ikhlas di antara ahli riya dan kemunafikan. Terasingnya ulama dengan ahli kebodohan dan ahli akhlak yang buruk, ya. Dan terasingnya lebih dalam lagi, spesifik lagi, ulama akhirat, ya. Di antara ulama dunia, yang ulama dunia ini disifati dicabut rasa takut khasyah mereka dan isfaq, rasa khawatir mereka terhadap akhirat, hanya khawatir masalah dunia.
terasingnya orang-orang zuhud di antara orang-orang yang menginginkan pada bagian yang akan sirna dan tidak akan kekal. Itu asing secara lahir. Adapun asing secara batin, maka itu adalah keterasingan keinginan, ya. Dan itulah keterasingannya yang dimiliki oleh ahli ma'rifat di antara seluruh makhluk. Bahkan dia merasa asing di antara ahli ilmu, ya, cendekiawan, di antara ahli ibadah dan ahli zuhud. Karena mereka ini, ya, orang-orang yang bukan ahli ma'rifat ini, ya, mereka memang sibuk dengan ilmu, dengan ibadah dan zuhud mereka. Sedangkan ahli ma'rifat ini senantiasa bersayap yang mereka sembah, dan hati mereka nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Abu Sulaiman Ad-Darani, dan dia merupakan ulama besar yang dipuji oleh Imam Al-Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab rahimahumullah, mensifati ahli ma'rifat ini, ya, keinginannya bukan keinginan manusia, ya. Nah, ini juga sama. Kalau himmah itu keinginan yang pertama. Keinginannya yang terus menerus adalah akhirat. Itu bukan keinginannya manusia. Doa mereka juga bukan doanya manusia. Mereka hanya meminta kebaikan akhirat, ya. Berbeda dengan yang terjadi pada manusia. Kemudian ditanyakan tentang amal yang paling utama, maka menangislah Abu Sulaiman Ad-Darani ini mengatakan, ketika engkau melihat pada hatimu, ya, dan engkau tidak melihat dirimu, ya, menginginkan dunia dan akhirat kecuali Allah saja. Yang diinginkan hanyalah Allah, ya. Yahya bin Mu'ad mengatakan, orang yang zuhud itu asing di dunia, dan orang yang ahli ma'rifat asing di akhirat. Maknanya, ya, lebih sedikit lagi jumlahnya, ya, terhadap para pencari akhirat. Menunjukkan bahwa zuhud itu, ya, orang asingnya di antara penduduk dunia. Sedangkan ahli ma'rifat ini orang asingnya di antara ahli akhirat, orang-orang yang mencari akhirat. Karena ahli ibadah, ahli kezuhudan gak mengenal ahli ma'rifat ini, ya. Yang mengenal mereka hanyalah yang semisal, yang ahli ma'rifat juga, karena keinginan mereka sama, ya. Dan bisa jadi berkumpul ahli ma'rifat ini bersama dengan orang-orang asing yang lainnya, ya, semuanya atau kebanyakan atau sebagian saja, ya, maka nggak ada yang, ya, merasa asing, ya, nggak ada yang bertanya tentang dia, ya, karena mereka, ya, ahli ma'rifat ini, ya, memang lebih asing lagi, ya. Yahya bin Mu'ad mengatakan, al-abidu masyhur, orang ahli ibadah itu terkenal, wal arifu mastur, dan ahli ma'rifat ini tidak terkenal, tertutup. Wa rubbama khafiya halul arif ala nafsihi li khafai halatihi wa isa'ati dhanni bi nafsihi. Dan bisa jadi keadaan ahli ma'rifat ini lebih samar, ya, pada dirinya karena kesamaran keadaannya, dan, ya, dia sering berprasangka buruk pada dirinya sendiri. Jadi ini tanda bahwa ahli ma'rifat ini bukan hanya mengenal Allah, karena untuk mencapai ahli ma'rifat yang sebenarnya dia juga harus mengenal dirinya sendiri, yakni aib-aibnya dan dosa-dosanya, sehingga dia menyibukkan untuk memperbaiki keadaannya dan berkhidmat kepada penciptanya. Dalam sebuah hadis dari Sa'ad, ya, dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang tersembunyi dan bertakwa. Pokoknya Allah mencintai dari hambanya yang al-akhfiya al-atqiya, sama tersembunyi dan bertakwa, yang mana jika mereka hadaru lam ya'rifu, mereka datang ahli ma'rifat, ya, nggak ada yang kenal, ya. Lam yu'rafu, nggak dikenal. Wa idza ghabu lam yaftaqidu, dan jika mereka hilang nggak ada yang mencari, merasa kehilangan. Ulaika aimatul huda wa masabihul ilm, mereka ini ahli ma'rifat adalah imam-imam petunjuk dan lentera-lentera ilmu.
Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, beruntunglah setiap hamba yang dia nggak mengenal manusia dan manusia pun tidak mengenalnya. Akan tapi Allah jadikan dia dikenal, ya, dikenal dengan keridhaan Allah. Jadi karena Allah meridhoinya sehingga dia punya kedudukan tersendiri, ya. Mereka itu adalah lentera-lentera petunjuk, ya, menjadi terang bagi mereka setiap fitnah, ya, kedzaliman, fitnah yang menzalimi lah, ya. Ini memang karena sebagian naskah ada wawunya, jadi setiap fitnah dan setiap kedzaliman atau setiap fitnah yang menzalimi, ini tergantung naskah yang dipakai. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang hatinya senantiasa dibersihkan, ya. Akan tapi hulqanas siyab, tapi pakaiannya senantiasa usang, dalam artian dia bukan sengaja mengusangkan, tapi fokusnya adalah membersihkan dan memperbarui hati. Masabihudz zalam, lentera kegelapan, ya. Tukhfauna ala ahlil ard, tidak kelihatan bagi penduduk bumi, ya. Wa tu'rafuna fi ahlis sama, tapi dia dikenal bagi penduduk langit. Maka mereka ini akhassu ahlil gurbah, lebih khusus lagi dari orang-orang asing, ya. Mereka ini yang disebut dalam hadis al-farrar bidinihi minal fitan, orang yang lari membawa agama dari fitnah. An-nuza minal qabail, yang dalam hadis disebutkan orang-orang yang langka dari kabilah-kabilah, ya. Mereka ini disebutkan dalam hadis alladzina yusyaruna ma'a Isa alaihissalam, yang akan dikumpulkan bersama Isa alaihissalam. Mereka itulah yang disebutkan dalam hadis, ya. Di antara ahli akhirat, ya, mereka lebih mulia dari al-kibrit al-ahmar, belerang merah. Dan itu saja keadaan mereka bersama atau di antara penduduk dunia, ya. Dan, ya, maka bagaimana, ya, ini saja maksudnya buat ahli pencari akhirat saja, ya, di antara ahli akhirat, ahli ma'rifat ini sudah asing, ya, sudah nggak dikenal. Lantas bagaimana keadaannya bersama dengan ahli dunia, semakin nggak dikenal lagi, ya. Dan keadaan mereka secara umum dominannya bahkan nggak dikenal oleh dua kelompok, baik ahli dunia ataupun ahli akhirat, maknanya pencari dunia dan pencari akhirat. Ya, jadi mereka ini memang bersama manusia dan ada di antara manusia dengan badannya, tapi hatinya senantiasa bergantung dengan akhirat, di surga. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin pada wasiatnya, jismi ma'i ghairu anna ar-ruha indakum fal jismu fi gurbah, ya, fi gurbatir wa ruh fi watan, ya, fi watan. Dan ya, watan, ya. Ragaku, ya, bersamaku, ya, meskipun ruhku bersama kalian di langit. Maka jasad ini merasa asing, ya, sedangkan ruhnya berada di tempat tinggalnya. Maknanya dia bersamai manusia di dunia tapi merasa asing karena hatinya bukan di dunia. Baik. Dan kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, aksaruhum la yaqwa ala mukhalatatil khalqi. Kebanyakan mereka tidak kuat jika bercampur baur dengan banyak manusia. Maka mereka sering lari untuk khalwat, ya, menyendiri dan membersamai yang dia cintai. Oleh karena kebanyakan mereka sering memanjangkan kesendirian. Dikatakan kepada sebagian ahli makrifat ini, apakah kamu nggak merasa kesepian? Ya, maka dia menjawab, kaifa astauhish wa huwa yaqulu ana jalisu man dzakarani, ya. Gimana aku bisa merasa kesepian sedangkan dia, Allah, mengatakan, ya, bahwa Allah ini senantiasa bersama orang yang mengingat Allah, ya. Maknanya dia seakan-akan dia tempat
bersama, duduk bersama, senantiasa membersamai Allah. Allah katakan Allah membersamai orang-orang yang senantiasa mengingatnya, maka gimana bisa sepi ya? Padahal Allah sedang bersamanya. Kemudian ada yang mengatakan, wahal yastauhishu ma'allahi ahad, apakah ada orang yang merasa kesepian sama Allah? Ya. Sebagian lagi mengatakan, manistauhasya min wahdatihi, ya, fadzalika liqillati unsihi bi rabbih. Marang siapa merasa kesepian dengan sendiriannya, itu karena kurangnya kebersamaan kepada Rabb-nya. Yahya bin Mu'ad itu banyak melakukan uzlah, menyendiri, kemudian dicela oleh saudaranya, ya. Saudaranya mengatakan, in kunta minan nas wala budda laka minan nas. Kalau kamu itu adalah manusia, harusnya kamu ya sama manusia, kamu butuh manusia. Maka Yahya mengatakan, kalau engkau manusia, engkau harus butuh sama Allah, ya. Gak bisa, ya. Dikatakan padanya juga, idza hajartal khalqa ma'aman ta'ish, kalau engkau boikot atau hindari manusia, terus dengan siapa engkau hidup? Ma'aman hajartuhum lahu, aku akan hidup bersama yang aku boikot mereka karenanya, yakni Allah, ya. Baik, dan kadang-kadang dicela orang, ya, karena sering menyendiri, ya. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan ketenangan, kelapangan hati ketika duduk, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia memiliki hajat-hajat dan keperluanku. Maknanya Allah bisa mengabulkan dan memenuhi segala permintaan, ya. Bahkan ada riwayat Abu Sulaiman Al-Khawlani, ya, itu sering banyak berzikir, ya, dan enggak bosan lisannya berzikir. Maka ada orang yang ngomong, salah satu dari teman duduknya, apa dia sudah gila, ya. Maka Abu Sulaiman mengatakan, wahai anak saudaraku, itu sebenarnya adalah obat kegilaan, bukan gila, ya. Sebagaimana, ya, bisa kita lihat, ya, dari Hasan Al-Basri mensifati ahli ma'rifat ini, ya, jika orang bodoh melihat kepada mereka, ya, maka orang bodoh menyangka mereka sakit, ya, padahal mereka ini bukan sakit, ya, ya. Subhanallah. Kemudian ada juga riwayat yang lain, ya, dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang laki-laki, malulah kepada Allah sebagaimana engkau malu terhadap dua orang dari kesolehan keluargamu yang tidak pernah berpisah dari kedua, dari dirimu lah, ya. Maka merasa malulah kepada Allah sebagaimana engkau merasa malu, ya, dari ada dua orang yang soleh, ya, dari golongan keluargamu yang gak pernah berpisah darimu. Dan dalam hadis yang lain, iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau berada, ya. Kemudian ditanyakan juga apa itu pensucian hati, yakni engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau ada, ya. Termasuk tiga yang mendapatkan naungan Allah, ya, ada orang yang dia senantiasa menghadap, ya, dan mengetahui bahwasanya Allah bersamanya, ya. Itu juga tentang ihsan, seakan-akan engkau mengibadah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka sungguhnya dia melihatmu. Baik, ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum.